Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmadi Usman. Saya dari kelas B dengan NIM A01240113. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu pendekatan pembelajaran yang banyak digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu pendekatan konstruktivistik. Oke, pendekatan konstruktivistik merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan bahwa peserta didik membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman, interaksi, dan proses berpikir yang aktif. Dalam proses pendekatan ini, belajar tidak dipandang sebagai proses menerima informasi secara pasif dari guru, melainkan sebagai proses aktif dalam membangun pemahaman berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Nah, kemudian pendekatan konstruktivistik lahir dari pandangan bahwa setiap individu memiliki pengalaman dan pengetahuan awal yang berbeda. Oleh karena itu, ketika seseorang belajar sesuatu yang baru, ia akan menghubungkan informasi baru tersebut dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Dengan cara inilah pengetahuan terbentuk dan berkembang. Kemudian beberapa tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan pendekatan ini adalah Jean Piaget, Lev Vygotsky, dan Jerome Bruno. Jean Piaget menjelaskan bahwa peserta didik membangun pengetahuannya melalui proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi terjadi ketika informasi baru disesuaikan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Sedangkan akomodasi terjadi ketika seseorang mengubah struktur pengetahuannya untuk menyesuaikannya dengan informasi baru. Selanjutnya, Lev Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses belajar. Menurutnya, peserta didik dapat belajar lebih baik melalui diskusi, kerjasama, dan bantuan dari orang lain yang lebih berpengalaman, seperti guru atau teman sebaya. Sementara itu, Jerome Brunner berpendapat bahwa peserta didik harus didorong untuk menemukan sendiri konsep-konsep yang dipelajari melalui proses eksplorasi dan penemuan. Kemudian terdapat beberapa prinsip utama dalam pendekatan konstruktivistik ini. Pertama, peserta didik merupakan pusat dari proses pembelajaran atau student-centered learning. Kedua, belajar merupakan proses aktif, bukan sekadar menerima informasi. Kemudian yang ketiga, pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Kemudian yang keempat, pembelajaran harus mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Kemudian yang kelima, yaitu interaksi sosial menjadi bagian penting dalam pembangunan pemahaman. Kemudian dalam penerapannya, pendekatan konstruktivistik ini memiliki beberapa karakteristik. Salah satunya adalah peserta didik lebih banyak terlibat dalam kegiatan belajar. Guru tidak mendominasi pembelajaran, melainkan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, berdiskusi, mengamati, dan juga menemukan sendiri konsep yang dipelajari. Kemudian selain itu, pembelajaran konstruktivistik ini sering menggunakan kegiatan diskusi kelompok, studi kasus, proyek, eksperimen, dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami teori, tapi juga mampu menerapkannya dalam situasi nyata. Kemudian dalam pendekatan konstruktivistik ini, guru memiliki peran yang sangat penting. Meskipun tidak lagi menjadi salah satu sumber informasi, guru tetap berfungsi sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing. Guru bertugas menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, memberikan arahan, serta membantu peserta didik ketika mengalami kesulitan dalam proses belajar. Guru juga harus mampu merancang kegiatan pembelajaran yang menarik dan menantang, sehingga peserta didik
terdorong untuk berpikir, bertanya, dan mencari solusi terhadap suatu masalah. Kemudian di sisi lain, peserta didik ini memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam proses belajar. Mereka harus aktif mencari informasi, menemukan pendapat, bekerja sama dengan teman, serta bertanggung jawab terhadap proses dan hasil belajarnya sendiri. Kemudian pendekatan konstruktivistik memiliki sejumlah kelebihan. Pertama, yaitu dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kemudian yang ketiga, membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna. Karena proses didik terlibat langsung dalam proses menemukan pengetahuan. Kemudian yang keempat, yaitu meningkatkan kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi melalui kegiatan, diskusi kelompok, dan kolaborasi. Namun demikian pendekatan konstruktivistik juga memiliki beberapa kelemahan. Misalnya, pembelajaran biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan metode ceramah. Selain itu, tidak semua peserta didik memiliki tingkat keaktifan yang sama. Ada juga peserta didik yang masih merasa malu atau kurang percaya diri untuk menyampaikan opininya atau pendapatnya. Kemudian guru juga dituntut untuk lebih kreatif dalam merancang pembelajaran. Jika guru tidak mampu mengelola kelas dengan baik, maka tujuan pembelajaran mungkin tidak dapat tercapai secara optimal. Sebagai contohnya pendekatan konstruktivistik ini, seorang guru IPA ingin mengajarkan materi tentang pencemaran lingkungan, guru tidak langsung menjelaskan seluruh materi, tetapi meminta peserta didik mengamati kondisi lingkungan di sekitar sekolah atau tinggal tempat tinggal mereka. Selain itu, peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk mengidentifikasi penyebab pencemaran dan mencari solusi yang dapat dilakukan. Dari kegiatan tersebut, peserta didik membangun sendiri pemahamannya mengenai pencemaran lingkungan berdasarkan pengalaman dan hasil diskusi. Contoh lain dapat ditemukan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Guru dapat meminta peserta didik melakukan wawancara sederhana menggunakan bahasa Inggris melalui aktivitas tersebut. Peserta didik memperoleh pengalaman langsung dalam menggunakan bahasa sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan berguna. Kemudian dalam konteks pendidikan abad ke-21, pendekatan konstruktivistik ini sangat relevan karena mendukung pengembangan berbagai keterampilan penting seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan kemampuan memecahkan masalah. Kemudian dan kemampuan memecahkan masalah keterampilan-keterampilan tersebut sangat dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan teknologi dan tantangan global yang semakin kompleks. Sebagai calon pendidik, saya memandang bahwa pendekatan konstruktivistik ini dapat membantu menciptakan pembelajaran yang lebih aktif dan menyenangkan. Peserta didik tidak hanya menghafal materi, tapi juga memahami, menerapkan, dan mengembangkan pengetahuannya yang diperoleh. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pendekatan konstruktivistik ini merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam proses belajar. Pengetahuan dibangun melalui pengalaman, interaksi, dan aktivitas yang bermakna. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik menemukan serta mengembangkan pemahamannya sendiri. Oke, kemudian refleksi singkat yang bisa saya berikan dalam video ini yaitu menurut saya pendekatan konstruktivistik ini sangat sesuai diterapkan dalam pendidikan di Indonesia karena mampu meningkatkan keaktifan, kemandirian, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan penerapan yang tepat. Pendekatan ini dapat membantu menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna. Oke, sekian pemaparan dari saya. Saya berterima kasih atas perhatian yang diberikan. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.